kembali ke bahasan kita nih, Dokter Irma. Agile tadi yang sering disebut-sebut, saya kebayangnya ketika dengar kata agile itu apa ya? Lincah gitu ya. Agile itu satset gitu ya. Okay. Kerjanya cepat ya, tiap hari meeting gitu ya. Tapi jangan-jangan bukan seperti itu yang harusnya kita pahami. Jadi sebenarnya kalau agile buat kita yang rekan-rekan dari corporate ini, yang penting buat dipahami itu seperti apa kira-kira? Mungkin bisa kita share di sini. Oke, ngomongin tentang agile, ini kalau kita browsing di internet ya, di Google, agile ini salah satu istilah yang benar-benar banyak dicari, terutama di dunia industri, agile. Ada yang bilang change agility, kemudian strategi agile, metode kerja agile. Jadi agile ini banyak. Tapi risetnya ini yang menunjukkan bahwa apa sih sebenarnya arti agile, ini juga masih debatable begitu ya. Kami dari CIAS mencoba mengumpulkan semua istilah agile begitu, dan kemudian menemukan banyak istilah agile ya dalam perspektifnya masing-masing. Tapi kami coba mengumpulkan agile itu dalam sebuah istilah namanya corporate agility. Nah, corporate agility itu terdiri atas 3 dimensi. Kalau saya boleh bilang 3 dimensi. Jadi dimensi perusahaan untuk satset lincah itu sebenarnya ada 3 dimensi. Yang pertama adalah ngomongin tentang agile di lingkup strategi. Atau mungkin kita sering bilang budaya agile, value agile. Nah, agile dalam artian yang pertama adalah agile dalam artian strategi, value, culture, ini agile. Nah, ada juga yang bilang agile itu orangnya agile. Kalau tadi perusahaan atau budayanya agile, ini orangnya yang agile. Yes, orangnya agile. Nah, ngomongin tentang orangnya agile ini berarti kita ngomongin individunya, ngomongin leadernya, ngomongin karyawannya, karyawan yang agile. Nah, agile ini boleh dibantu ya, biar kita bisa sama-sama lihat nih. Agile itu sebenarnya terbagi atas 3 dimensi nih. Oke, next. Ini agile. Nah, yang terakhir adalah yang sering kita dengar ya, metode kerja agile di perusahaan langsung kita pakai metode kerja agile, pakai Scrum paling banyak ya. Nah, ini kalau kita bicara agile dalam perspektif metode kerja atau operasionalnya. Jadi agile, kalau ngomongin agile di corporate itu 3 hal ini ya, 3 dimensi ini. Strategi, leader atau orang, kemudian operasional atau tadi metode kerja agile. Mungkin begitu ya, awalan supaya kita bisa tahu ngobrolin agile yang mana, agile yang 3 hal, agile itu ada 3 macam ini kira-kira. Oke, baik, saya sempat nyatat gitu ya. Ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, Dok ya. Ternyata agile dalam konteks corporate adalah kemampuan memberikan respon, pasti terhadap perubahan. Ternyata ada dimensinya. Ada dimensinya. Nah, CIAS itu kemarin kita mencoba merumuskan formula agile ini. Boleh dibantu ya? Kita melakukan riset ke 25 perusahaan di 13 sub-industri. Ini kita mencoba merumuskan framework agile ini seperti apa. Nah, seperti yang ada di layar rekan-rekan ya, ini framework agile. Ternyata agile itu betul sesuai dengan prediksinya ya. Dia bisa meningkatkan inovasi, meningkatkan performance, meningkatkan KPI individu, meningkatkan efisiensi. Tapi 3 agile ini dipakai. Leader, strategi, dan metode kerjanya. Gitu kira-kira, Mas Kres. Oke, jadi lebih clear nih, Dok. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah hadir di forum kita, jika ada pertanyaan, jangan-jangan, ternyata itu ya, corporate agility. Selama ini tahu agile-nya dalam konteks yang berbeda gitu ya. Ternyata dalam konteks corporate, banyak dimensinya. Ya, tadi ada leader, ada strategi, ada operasional. Menarik sekali tadi ada dimensi strategi, ada leader, ada operational gitu ya. Atau metode kerja. Atau metode kerjanya. Dan terkait dengan audiens kita, rekan-rekan yang hadir di sini banyak berkecimpung, perannya dekat dengan human capital, banyak juga dengan transformation, innovation, juga peran-peran lain yang memang relevan dengan tema agility ini. Kayaknya menarik kalau untuk kita bahas di salah satu dimensi nih, Dok. Di people, tadi yang karena memang itu yang kita banyak urusi gitu ya. Kira-kira kalau corporate agility khususnya dalam dimensi people atau employee ini itu seperti apa?
Oke, jadi kalau kita bicara tentang agile di dalam dimensi orang, ini berarti orangnya itu tuh merespon dengan cepat. Berarti orangnya tuh satset. Berarti orangnya ini lincah. Berarti kita bicara tentang orang. Nah, istilah agile untuk orang, ada yang bilangnya workforce agility, employee agility, working agility, atau bahkan yang populer lagi nih kalau di Indonesia ini learning agility. Nah, kalau bicara agile dalam artian itu berarti mengukur agile di lingkup individu, kira-kira begitu. Nah, ini tapi ada dimensinya. Kalau tadi ada dimensi, ini ada aspek-aspeknya lah ya. Jadi orang karyawan yang agile tuh yang kayak gimana sih gitu ya? Karyawan yang agile, sepintas orangnya cepat, orangnya pintar gitu. Tapi kalau kita bicara yang lebih dalam lagi, karyawan yang agile itu yang pertama dia itu kritis. Dia kritis, dan yang agile kritis ini nih, dia akan cari informasi bukan hanya dari sumber yang tersedia, tapi dia akan cari dari berbagai sumber yang bisa jadi sumbernya nggak berhubungan. Makanya kenapa agile berhubungan sama inovasi. Karena orang agile dia cari informasi yang bisa jadi nggak relate langsung sama problem yang dihadapi. Bisa jadi. Yang kedua, ciri orang agile atau karyawan yang agile, ini kita sebagai HR perlu cermati banget, itu orang yang dia itu bukan cuma bisa beradaptasi dengan perubahan. Oke, ada perubahan, apalagi sekarang perubahan cepet banget ya. Betul banget. Nah, dia bukan cuma bisa beradaptasi, emang dia mah enjoy, nyari kerjaan lebih, nyari opportunity lebih dari perubahan. Dikasih prosedur 1, 2, 3, dia bisa kali ya ngerjain lebih dari prosedur itu barangkali. Atau dia cari-cari pakai prosedur kerjanya sendiri. Sekarang ada istilah job crafting. Job crafting itu kerja sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, ini kira-kira ciri orang agile yang kedua, dia suka dengan perubahan dan mampu hadapi perubahan. Nah, ciri yang ketiga, ini kita coba cek yang ada hadir di sini ya. Kita udah agile apa belum gitu. Tadi yang pertama kritis, yang kedua emang doyan, seneng, hobi dengan perubahan. Yang ketiga, ini kita perlu cek nih. Apakah kita orang yang sebenarnya senang berinteraksi dengan beragam jenis orang, dengan beragam jenis individu? Orang yang variatif, ketemu orang yang orangnya kritis, hayu, ketemu orang yang ya biasa-biasa aja ya bisa, ketemu orang yang semangat, ya oke aja gitu. Itu dia bisa. Makanya orang yang agile itu kadang-kadang diistilahkan orang yang bisa memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Bisa memanfaatkan ya orang agile gitu ya. Bisa mengarahkan orang lain sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, itu yang ketiga kita sebut dengan people agility. Nah, yang keempat adalah result agility. Nih kita cek ya. Kalau kita dikasih target 1, orang yang agile itu ngerjainnya 2-3. Wow, itu emang agile gitu. Emang dia tuh kita sering bilang ambisius ya gitu ya. Emang agile tuh kayak gitu, makanya dia kesatset dan lincah itu karena dia ngejar target yang lebih tinggi dari yang ditetapkan. Dan terakhir, orang ini bukan cuma sekedar mencapai target tinggi, kemudian dia senang dengan perubahan, tapi memang apa yang dia kerjakan itu, apa yang dituntut sama perusahaan, itu bisa dia align-kan sama apa yang dia mau. Dia punya self-awareness. Dia bisa apa, perusahaan pengen apa, dia bisa kawinkan. Nah, itu ciri orang agile. Nah, apakah Bapak Ibu di perusahaannya sudah banyakkah karyawan yang agile? Nah, itu silahkan ya. Nanti setelah ini kita ukur apakah memang benar-benar sudah banyak yang agile atau perlu ditingkatkan agility-nya. Gitu, Mas Gos. Oke, baik, menarik banget ya, Dokter, pembahasannya. Mungkin sambil Bapak Ibu refleksi ya jadinya. Saya udah agile belum ya? Atau tim saya, orang-orang di sekitar tempat saya bekerja sudah memenuhi itu atau belum ya?